Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji, memuja, mengagungkan Allah atas segala nikmat dan kasih sayang yang dicurahkan dan diberikan kepada kita, dan kita mengesahkannya, mentauhidkannya. Tiada tanding baginya, tidak sekutu baginya. Dialah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan dialah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai dari mengurus semua makhluknya. Dialah Allah yang merajai langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang menciptakan dan memberikan rizki dan mengukur segalanya dengan ukuran yang sebaik-baiknya. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan yang besar. Pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam majlis bersalawat, dalam majlis berzikir, duduk di masjid istananya Allah. Bersama-sama kita hadir majas di Masjid Muhajirin, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah. Ya, kita semua sambil selalu memperbaiki niat kita, memperkuat baik sangka kita, kita semua bermohon kepada Allah dan menengadakan hati dan tangan kita kepadanya. Semoga Allah menerima amal-amal kita, semoga Allah menerima doa-doa kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menerima semua doa kita dan mempermudah segala urusan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita telah melalui berbagai rangkaian ibadah yang akbar di bulan Dzulhijjah. Kita melalui berbagai kegiatan ibadah yang begitu besar pahalanya di bulan Dzulhijjah. Masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1, kita sudah sibuk dengan berbagai ibadah. Di 10 hari Dzulhijjah kita bersemangat untuk menambah amal dan menambah ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Lalu terus kita masuk kepada puasa Arafah. Kemudian kita diberi kenikmatan oleh Allah hidangan lebaran Idul Adha. Kita bersama-sama menikmati indahnya syariat Islam, adanya kasih sayang di antara muslimin dengan muslimin yang lain, adanya kasih sayang dari orang-orang yang mampu kepada yang kurang mampu. Maka disyariatkan kurban bagi orang yang mampu, agar orang-orang muslimin seluruhnya di hari itu ikut bergembira. Mereka yang mungkin jarang makan daging, maka mereka di hari itu bisa menikmati makan daging. Mereka yang mungkin setiap harinya makan seadanya, di hari Idul Adha mereka bergembira, bisa makan dengan menu yang luar biasa. Lalu kita diberi kenikmatan oleh Allah, adanya syariat ayam mutasyriq, tanggal 11, 12, 13, yang di hari itu kita dilarang berpuasa. Karena Nabi berkata, innaha ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari untuk makan dan minum, kata Nabi.
Kita dilarang puasa. Orang yang berpuasa di hari-hari tasyrik bukannya dapat pahala tapi malah dapat dosa karena dilarang oleh agama. Karena inilah semua rangkaian ibadah yang kita jalani ini harus kita pahami apa tujuannya, apa maksudnya syariat-syariat tadi ini. Ada Dzulhijjah, ada 10 hari yang mulia, ada Arafah, ada Idul Adha, ada kurban, ada yang namanya ibadah haji bagi yang mampu haji di hari-hari ini, di bulan ini. Ini tujuannya apa? Maksud yang paling besar itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan maksudnya. Karena itu kita harus cerdas memahaminya. Kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama kata Allah, maksud dari rangkaian ibadah yang namanya Dzulhijjah ini dengan segala pernik-pernik dan macam-macam ini, maksud tujuannya itu adalah agar kalian tuh mengagungkan Allah, litukabbirullah, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, yakni dijadikan di hati kita tuh yang paling penting itu Allah, yang paling kita utamakan tuh Allah. Yang kita menangkan tuh maunya Allah. Nah, itu maksudnya begitu. Dan disinilah inti keimanan. Apabila orang sudah mampu mengagungkan Allah dengan cara mengagungkan segala hal yang berhubungan dengan Allah, itulah namanya iman yang benar dan sejati. Wa may yu'azzim sya'airallahi wa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan, membesarkan, mengutamakan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu tanda hati yang bertakwa kepada Allah. Karena itu kalau kita ini melalui berbagai rangkaian ibadah, ya, dari mulai Ramadan, bahkan Ramadan Allah kasih kita awet umur, padahal di Ramadan tuh banyak orang yang sudah meninggal. Fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia, mungkin orang tua, mungkin paman, mungkin saudara, mungkin tetangga. Kita masih awet sampai akhir Ramadan, alhamdulillah. Selesai Ramadan masuk Syawal, kita masuk dalam rangkaian ibadah Syawal. Ada puasa Syawal, ada yang namanya silaturahim, ada yang namanya lebaran, ada yang namanya halal bihalal. Di hari-hari itu pun banyak orang yang dipanggil oleh Allah. Fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia, fulan sudah finish umurnya, fulan sudah cukup hidupnya. Kita masih dijaga oleh Allah sampai akhir Syawal, alhamdulillah. Coba renungkan, pikir. Kita belum dipanggil nih, masih dikasih kesempatan hidup. Padahal dalam setiap hari dari mulai Ramadan sampai hari ini udah berapa orang yang dipanggil oleh Allah. Rombongan tiap hari, fulan meninggal, la ilaha illallah, huwal hayyul baq. Dialah yang maha hidup, yang maha kekal, la ilaha illallah. Masuk bulan Dzulqa'dah, begitu juga. Sampai kepada Dzulhijjah kemarin, subhanallah, berapa orang yang meninggal dunia, berapa orang dipanggil oleh Allah. Kita masih dikasih kesempatan untuk menikmati
rangkaian syariat agama yang diracik oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semua kalau kita lalui tanpa sebuah makna, maka sungguh kita orang yang kurang cerdas. Ini semua kalau kita lalui tanpa mengambil sebuah filsafat yang hakiki, yang inti, maka kita termasuk orang yang kurang berfikir dan kurang bertafakur dan kurang bertadabbur. Kita termasuk orang yang malas. Ini semua tujuannya harus membawa hati kita lebih mengagungkan Allah, memuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, mensiarkan syiar-syiar Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang tidak engkau akui? Nikmat Allah mana lagi yang tidak engkau syukuri? Nikmat Allah mana lagi yang akan kau bohongkan? Nikmat Allah mana lagi yang akan kau anggap kecil-kecilan? Tidak ada nikmat kecil, semua nikmat besar bagi orang yang memandang siapa yang memberi nikmat. Fata'zimun ni'am ala qadri ta'zimil mun'im. Kalau kita tahu siapa yang memberi nikmat, yaitu yang maha besar, yaitu yang maha agung, maka tidak ada kata istilah nikmat kecil dalam pandangan hati kita. Walaupun kadang kita melihat pemberiannya kecil, tapi kalau yang memberikan yang maha besar, maka hal itu menjadi besar di hati orang yang memahami siapa pemberi nikmat. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena itu penting, ayo kita belajar selalu meningkatkan rasa ta'zim kita kepada simbol-simbol agama, kepada syiar-syiar Allah Ta'ala. Inilah yang sekarang ini sedang digarap oleh orang-orang di luar Islam. Seluruh simbol-simbol keagamaan, syiar-syiar agama diusahakan oleh orang-orang non-muslim untuk dijadikan tidak terhormat, dijadikan untuk dihina, dijadikan hal-hal cemoohan. Kalau kita mengikuti mereka, maka kita akan menjadi orang yang tersesat jalan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti sekarang ini medsos, semua orang pada ngomong, semua orang pada nge-share apa yang mau di-share, nggak ingat bahwa dia akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah setiap apa yang kau sebarkan, setiap apa yang kau tulis, tidak akan lewat dari pertanyaan Allah dan malaikat di hari kiamat. Di zaman medsos sekarang ini orang semua nulis sama maunya, ngomong sama maunya, maki sana maki sini, dukung sana dukung sini, tanpa dia sadar, tanpa dia tahu akibat yang akan dia rasakan di hari kiamat. Wal-iyadzu billah. Padahal Allah sudah mengatakan di hari kiamat nanti satu kata akan diurus oleh malaikat. Satu tulisan yang kita tulis iya atau tidak ada urusannya di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, ibaratnya ngomong kepada orang tua, di hari kiamat ada hisabnya. Ngomong sama ibu, ini apa itu? Kalimat apa itu? Kalimat bosan. Dikiranya nggak ada catatannya. Ada catatannya. Ya. Maka kita ngati-ngati, jangan sembrono menulis apapun di medsos dengan gampang.
Ingat kalau kamu nanti ketemu Allah akan ditanya, kenapa kamu tulis ini? Ditanya oleh Allah. Orang tua yang bijak namanya Sayyidina Luqmanul Hakim. Saking bijaknya ada surat di Al-Quran namanya surat Luqman. Apa di antara wasiat Sayyidina Luqman kepada putranya? Di Al-Quran surat Luqman, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai putraku, kata Luqman Al-Hakim, Sayyidina Luqman Al-Hakim berwasiat kepada putranya, ya bunayya, hai putraku, innaha, sesungguhnya apabila ada sesuatu perbuatan, suatu ucapan, suatu kata, suatu tulisan, sekecil apapun itu, kemudian disimpan di langit atau disimpan di bumi yang paling dalam atau disimpan di dalam batu yang paling rahasia, ya'ti biha Allah, Allah akan tahu, dan Allah akan mendatangkannya di hari kiamat sebagai saksi dan bukti untuk menuntut atau untuk meringankan orang yang melakukannya. Ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Saudara-saudara, ayo kita agungkan Allah di dalam menit-menit dan hari-hari kita di rumah tangga, di masyarakat, di kantor. Dengan apa? Sebuah kesadaran bahwa kita ini dimonitor oleh malaikat. Dengan kesadaran bahwa kita dipandang Allah dimanapun kita berada, agar kita enggak sembarang bicara, enggak sembarang berbuat. Karena kita sadar kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini namanya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan takbir, Allahu Akbar, itu lesannya. Tapi makna hakikat mengagungkan Allah, kita sadar selalu dipandang Allah. Lalu kita nanti malu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kita takut siksa Allah. Itu namanya mengagungkan Allah. Coba kalau kita sedang berada dalam pandangan bos kita, bos di kantor nih mandang kita gini, depan kita mandangin kita wow gitu, nggak mau gerak dan nggak mau dia kelihatan kurang sopan depan bosnya, karena dia sadar bosnya ini yang ngasih dia duit, ngasih dia gaji tiap bulan. Coba kalau kita ini di depan duduk atau kita sedang dipandang oleh calon morotua, calon morotua, hati-hati. Calon morotua mandang sampean, ya apa sampean? Kayak gitu, ben kita santri tenan iki, ya tak? Ben kita tenang, ben kita meyakinkan, kita jaga cara gerak kita, cara ngomong kita. Ini baru manusia yang mandang kita. Sayangnya kita ini kalau sedang sendirian kita lupa kalau kita dipandang Allah. Sendirian merasa nggak dipandang Allah, maka kita berbuat apa yang kita mau sesuai syahwat. Maka kita ikuti setan sesuai yang dia mau. Kita meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akibat dari kita tidak mengagungkan Allah secara hakiki. Kalau kita mengagungkan Allah secara hakiki, maka kita malu berbuat dosa ketika sendirian. Maka kita malu membuat kecewa Allah yang telah berbuat baik kepada kita dari mulai kita di alam azal, dijaga sebagai makhluk yang namanya dzarrah. Apa dzarrah itu? Makhluk yang belum ada wujudnya kita itu.
baru rencana wujud itu kita di alam azal, dijaga oleh Allah, akhirnya dijadikan kita sebuah sel di sulbi ayah kita yang merawat Allah. Lalu dengan indahnya sel kita yang berada di sulbi bapak kita itu kemudian berpindah ke rahim ibu kita melalui proses pernikahan. Setetes sperma masuk ke rahim ibu kita dari sperma ayah kita, dirawat oleh Allah, la ilaha illallah, berkembang menjadi gumpalan darah, kemudian berkembang menjadi gumpalan daging, kemudian berkembang menjadi bentuk-bentuk jasad, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apakah kau tidak sadar begitu baiknya Allah merawatmu, wahai saudaraku? Setelah 6 bulan engkau di pahan kandungan ibumu, maka sang ibu dan sang ayah semakin kangen dengan kelahiranmu. Seperti apa nih anakku akan keluar nanti, seperti apa wajahnya, seperti apa ketampanannya, seperti apa keadaannya. Sang ayah, sang ibu sudah mulai berbinar-binar menunggu kelahirannya. Sang anak yang dicinta itu tidak lepas dari campur tangan Allah, penjagaan Allah. Berapa banyak orang mengandung baru 2 bulan keguguran, ada 4 bulan keguguran, ada 6 bulan keguguran, bahkan 1 menit sebelum lahir meninggal dunia itu bayi juga banyak. Tapi kita dirawat oleh Allah sampai akhirnya lahir selamat, aman. Thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu fa'akbarah, thumma idha sya'a ansyarah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Allah subhanahu wa ta'ala begitu baik kepada kita saudara-saudara. Kita lahir dengan selamat dari rahim ibu kita, lalu Allah langsung menggerakkan semua yang di sekeliling kita begitu sayang kepada kita. Sang ibu, sang ayah, saudara, teman, semuanya perhatiin kita. Siapa yang menggerakkan hati mereka itu? Allah. Apakah itu sebuah otomatis? Enggak, itu Allah, Pak. Itu Allah, Mas. Allah. Kalau Allah mencabut hati kasih sayang hati seorang ibu, maka ada seorang ibu yang dia membuang bayinya di tempat sampah. Karena hatinya dicabut kasih sayangnya oleh Allah. Maka kalau ada seorang ibu sayang banget kepada si bayi, itu bukan karena kebaikan siapa-siapa, karena Allah baik kepada si bayi ini. Kasih sayang sang ibu itu dijaga oleh Allah sehingga dia sayang banget kepada sang anak. Dia enggak akan mau tidur sebelum bayinya tidur dengan tenang. Dia enggak akan mau untuk makan sebelum meyakinkan sang putra menyusu dengan kenyang. Dia bahkan rela sakit, mungkin digigit serangga dia tahan, yang penting sang bayi enggak bangun dari tidurnya. Kasih sayang seorang ibu yang ada di hatinya itu Allah yang menciptakan, saudaraku. Kasih sayang ayah yang tiap hari dia memerengas keringat, tiap hari dia siap untuk disengat oleh matahari yang panas, dijungkir balik dia berjibaku, ada yang jadi kuli, ada yang jadi apapun profesi mereka, dibela-belain dengan segalanya. Kenapa? Karena di hati dia ada sayang kepada sang anak, kepada keluarga. Yang menciptakan sayang ini Allah. Itu semua nikmat dari Allah. Lalu kita bayi berproses menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tadinya kita lemah, nggak bisa apa-apa, jadi kuat. Tadinya kita nggak bisa ngelihat, terus bisa ngelihat. Tadinya kita nggak bisa dengar, langsung bisa mendengar. Terus lalu bertambah besar, kita dikasih Allah ilmu pengetahuan, semakin cerdas, semakin pintar, semakin paham.
Setelah kita sampai pada titik di mana kita bisa berbuat apa yang kita mau, sungguh tega-teganya kita itu mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tega-teganya kita itu melawan Allah Ta'ala. Sungguh kita nggak punya malu, kita sering bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita menggunakan nikmat dan pemberian Allah itu untuk kita berani sombong melawan Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Karena itu saudaraku, Nabi yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menjadi orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, mengagung-agungkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita jangan sampai kita tuh membuat kecewa Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita terjatuh dalam maksiat, segera kita minta ampun, segera kita berubah dan menyudahi segala hal yang tidak baik. Allah pun siap menerima permintaan maaf kita, Allah pun siap menerima permohonan maaf kita, dan siap mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang penting kita taubatnya sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Semua anak Adam tempatnya dosa, Nabi Adam pun berdosa, tapi Nabi Adam dosanya sekali, taubatnya sepanjang hidup. Nabi Adam dosanya sekali, taubatnya sepanjang hidup. Kita ini kadang-kadang salah pikir, kalau dia sering salah bilang, ya biasa Pak Yai, kan kita anak Adam. Dia bilang, biasa Pak, kita kan anak Adam, ya banyak salahnya. Ya benar, cuman jangan dibikin dalil. Nabi Adam salah cuma satu kali, terusir dari surga, kemudian beliau diusir ke bumi ini. Setelah itu beliau nggak pernah maksiat lagi, udah dia. Beliau ibadah, beliau banyak istighfar, banyak menunduk, banyak nangis kepada Allah. Itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau kita berbuat dosa, kita segera taubat dan ajukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan barokah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah semua dosaku dan berikanlah aku taubat yang sejati kepadamu. Maka dosa kita diampuni oleh Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok pakai tawasul? Ya pakai tawasul karena kita niru Nabi Adam. Nabi Adam bertawasul kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Faqad rawa al-Imam Ahmad wal Hakim wa ghairuhu wal Baihaqi wa ghairuhum. Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis yang dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti dalam Durrul Mansur, anna Nabi Allah Adam alaihi salam lamma adznaba dzamban, ketika Nabi Allah Adam berbuat dosa, di dalam hadis itu dikatakan menyadari kesalahannya, menyadari daripada kekhilafannya, Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah dengan doa semacam ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berkahnya Muhammad agar engkau ampuni dosa-dosaku. Allah berkata, hai Adam, dari mana engkau kenal nama Muhammad? Engkau manusia pertama. Engkau ini manusia yang pertama kali ada, belum ada manusia sebelummu. Lalu kau menyebut nama Muhammad, siapa itu? Kamu tahu dari mana? Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika aku masih di surga, aku melihat di setiap sudut, setiap pilar, di setiap pintu ada nama. Nama Muhammad berjejer dengan namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
berjejer dan itu tertulis di sudut-sudut surga, di pintu-pintu surga, maka aku yakin itu nama makhluk yang paling tercinta di sisimu. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Na'am ya Adam, laulahu innahu akhiru nabiyyin min sulbik, walaulahu ma khalaqtuk, walaulahu ma khalaqtus syamsa, walaulahu ma khalaqtul aflak." Sallu ala Nabi Muhammad. Allah menjawab, betul engkau Adam. Muhammad itu adalah nabi terakhir yang nanti akan hidup di dunia, dan dia dari keturunanmu sebagai anak Adam. Dia makhluk yang paling kau cintai. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakan kamu, wahai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan jagat raya ini. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan matahari. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan seluruh alam semesta ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak kita itu Pak, punya senjata, punya wasilah yang paling enak di sisi Allah. Tawassul kepada Rasulullah, banyak salawat kepada Rasulullah, kuatkan hati kita mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Apa yang kita hadapi, udah duduk di rumah baca salawat, megang tasbih 1000 kali, ya, baca salawat, lalu mendoa dengan sangat sungguh-sungguh, ya Allah, dengan barokah kanjeng Nabi, aku mohon kepadamu hajatku ya Rabb. Enggak ada yang tertolak kalau sudah menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha, begitulah yang namanya menta'zim syiar Allah. Saudara, tujuan yang kedua dari seluruh rangkaian ibadah Dzulhijjah ini adalah apa? Al-Quran mengatakan wala'allakum tashkurun, agar kalian tuh menjadi hamba-hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian tuh banyak syukur kepada Allah. Orang itu biasanya memuji seseorang karena mengingat kebaikannya. Ada temen nih, udah sepisah 5 tahun, 10 tahun. Dia dulu pernah berbuat baik sama kita, mungkin nolongin kita di jalan, kita kebanan atau pada kita kempes, dia datang nolongin kita sampai selesai. 5 tahun kemudian kita ketemu dia, oh ya Allah Mas, wah, kita kangen sama dia, kita muji-muji, ya Allah sampai gini sih. Karo aku apik tenan ya Allah, amin nulungi aku nang dalan kayak gini-gini. Disebut-sebut diinget-inget. Kebaikan satu dari seorang manusia itu kita ingat-ingat sampai 5 tahun kita ketemu masih ingat itu. Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiap hari berjuta-juta nikmat. Tapi kita jarang mengingat-ingat. Jarang nyebut-nyebut. Ya, kita kan jarang nyebut Allah kebaikannya, itu jarang. Ya, ada orang buat baik, wah, iku apik, aku ditulungi. Wah, tonggo kene apik wong ngene, nulungi aku ngene, ngeki aku ngene. Yang kita ceritakan kan kebaikan manusia. Kita robah. Yuk kita sering ceritakan kebaikan Allah. Ya Allah, alhamdulillah tadi pagi Allah tuh bikin kita tuh bisa bangun awal. Terima kasih ya Allah. Cerita sama anaknya, ya Dik, tadi itu pagi ada bapak itu bisa ngaji, ya Allah, nikmatnya Allah kasih kesempatan bisa ngaji. Sebutin kebaikan Allah. Ya, kalau kita tahu dalam diri kita ini banyak kebaikan Allah, sebutin. Loh, nyebutin kebaikan Allah ternyata bikin Allah senang kepada kita, Pak. Fadzkuru ala Allah. Yuk sebutin tuh kebaikan Allah. Allah minta begitu. Kalau ada orang yang baik pun kita ngomong, ya Allah, Allah ini baik banget. Orang ini sama Allah dikirim, baik sama kita nih orang. Karena Allah yang ngirim dia. Kadang-kadang kita cuma nyebut orangnya, nggak nyebut Allahnya.
Nabi Sulaiman ketika mendapati ada satu muridnya dari bangsa manusia yang bisa memindah singgasana Balqis dari Sabak, Yaman, dibawa ke Palestina dalam kecepatan kurang dari 1 kedip. Itu kan kehebatan manusia itu. Nabi Sulaiman memuji Allah, bukan memuji manusianya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika tiba-tiba dalam waktu lebih cepat dari 1 kedip, tiba-tiba singgasana, bukan singgasana, istana dan seluruh isinya punya Balqis yang dari Sabak berjarak 3000 kilo dipindah ke Palestina dalam kecepatan kurang daripada 1 kedip, langsung ada depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah, ini anugerah Allah. Ini nggak muji si Asif. Asif itu muridnya Nabi Sulaiman yang memindah singgasana Ratu Balqis dan segala isinya dalam kecepatan yang dahsyat itu. Yang dipuji Allah, hadza min fadli rabbi, itu Nabi Sulaiman. Nah, kita ini kan kadang-kadang kalau dapat nikmat yang dipuji manusianya, Allah dilupakan. Nah, kita robah. Apapun kebaikan yang datang ke kita itu dari Allah, manusia hanya perantara. Boleh kita berterima kasih kepada manusia, itu bagus juga, tapi jangan lupa Allah. Ya toh? Ya Allah matur nuwun Mas, Gusti Allah kok ngirim sampean. Ya toh? Nang kene bantuin saya, ya Allah, matur nuwun. Ya Allah, tahun ini kok banyak masyarakat yang pada korban sehingga masyarakat yang gak punya ini bisa merasakan nikmatnya Lebaran Idul Adha dengan benar-benar tahun ini. Satu orang dapat 2 kilo. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau gerakan hati manusia untuk melaksanakan ibadah korban, begitu. Ya, jadi kita harus kontakkan hati kita ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Syukur ke Allah, terima kasih kepada Allah. Ya, agar kita dengan bersyukur itu mendapatkan satu tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mau tambah nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Mau tambah nikmat, tambah lagi syukurnya ke Allah. Mau tambah nikmat, tambah lagi syukurnya kepada terus. Makanya Nabi itu orang yang paling hebat ibadahnya, karena beliau paling hebat syukurnya kepada Allah. Salat sampai bengkak kaki, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mana ada salat sampai bengkak kaki? Sampai nanti salat sikile sukune apa nanti betul nanti ya. Aboy biasanya ya bal-balan kuwi. Nah, perbanyak syukur, nanti Allah nambahin nikmat dan dijaga itu nikmat dari sirna. Tapi kalau orang menggunakan nikmat untuk maksiat, siap-siap dalam waktu cepat maupun lambat Allah akan mencabut nikmat. Wal'iyadzubillah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hafidh 'alaiha bi syukrillah fa inna ilaha sari'un niqam. Kalau engkau dalam genangan nikmat, maka jaga nikmat Allah itu dengan bersyukur kepadanya dan jangan bermaksiat, karena bermaksiat akan menjadi sebab hilangnya nikmat. Kalau kita bersyukur, tambah nikmat. Kedua, orang yang bersyukur akan menjadi hamba yang elit, kelompok yang elit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau kita bisa masuk kepada golongan ini, kita termasuk kaum elit di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau kaum elit di sisi manusia mah gampang, punya rekening gendut kita udah kaum elit. Ini adalah kelompok yang gendut. Apa yang gendut? Rekeningnya gendut. Wah, kaum elit.
Ini termasuk orang terdekat dengan 9 naga. Wah, ini termasuk kelompok orang-orang yang gedean, kaum elit di depan manusia. Pernahkah kita kepingin menjadi kaum elit di sisi Allah? Elit di langit. Siapa mereka? Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, alhamdulillah. Dan dengan pandai bersyukur, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah cinta banget kepada orang yang banyak bersyukur kepadanya. Innallaha la yardha minal 'abd idza syariba syarbatan fayahmaduhu 'alaiha wa idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu sudah senang banget, ridho banget kepada orang kalau makan satu suap dia bersyukur alhamdulillah. Kalau dia minum satu teguk dia bilang alhamdulillah. Selalu bersyukur, akhirnya Allah jatuh cinta kepada hamba itu. Maka kalau sudah dapat cintanya Allah, itulah idaman yang tertinggi bagi seorang makhluk, dicintai sang Khalik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dimohonkan doa kesembuhan dari sakitnya untuk Bapak yang beliau bernama Jadi bin Bapak Tarsan. Ya, kita doakan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah dengan barakah Fatihah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Bapak Jadi bin Bapak Tarsan dan kepada semua orang yang sakit dari keluarga kita, kerabat kita, semua diberikan sehat oleh Allah, afiat oleh Allah. Dan mudah-mudahan mereka yang sakit dari kaum muslimin diberikan sembuh oleh Allah dengan keagungan dan dengan berkahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua dan terakhir, Bapak Ibu mohon maaf, ini ada pengumuman dari saking kula lan setelah rapat dengan Takmir Muhajirin, saya umumkan bahwa mulai Ahad depan majas akan kita lebih awalkan supaya lebih semangat dan juga kita selesainya enggak terlalu terlambat. Jadi majas itu kita akan selesai sekitar jam 7 kurang 15 menit. Ya, 7 kurang 15 menit sudah finish majas kita. Maka jenengan yang hadir dimohon dengan hormat untuk bisa menyesuaikan waktunya. Jadi kita mulai minggu depan majas selesai 7 kurang 1/4, atau mungkin bisa jadi setengah 7 kita close. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan 15 menit dari mulai setengah 7 sampai 7 kurang 1/4. Kira-kira jelas mboten? Jelas nggih? Siap untuk istiqomah? Siap untuk hadir? Siap untuk berangkat? Kumpul dunya, kumpul swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.